Hai teman-teman Jalan Berbisik, semoga kalian semua sehat walafiat. Kali ini, aku sudah menyiapkan sebuah cerita yang cukup menyeramkan. Buat yang belum subscribe, yuk gabung keluarga Jalan Berbisik sekarang. Malam ini, aku akan membacakan sebuah kisah horor yang dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Siapkan mentalmu. Seperti biasa, saya tidak akan menahan diri untuk membacakan kisah ini. Jadi, mari kita mulai. Cerita ini datang dari pengalaman seorang yang namanya Maman. Maman ini bukan supir truk, bukan pedagang. Dia cuma orang biasa yang kerjanya di kantor, tapi dia punya hobi berat, mendaki gunung. Bagi Maman, mendaki itu bukan cuma olahraga, tapi kayak terapi jiwa. Setiap ada kesempatan, pasti dia usahain naik gunung. Nah, salah satu gunung favorit Maman, meskipun sering bikin dia kapok saking beratnya, adalah Gunung Rinjani di Lombok. Maman cerita, pendakian Rinjani via jalur Sembalun itu memang terkenal ngetes mental dan fisik. Jalurnya panjang, medannya terbuka bikin panas kalau siang, dan kalau malam atau dini hari, nah ini dia yang bikin merinding. Ada banyak cerita mistis beredar di kalangan pendaki tentang jalur ini, terutama di area-area tertentu. Salah satunya yang paling terkenal dan dialami langsung sama Maman adalah soal pasar setan atau pasar jin. Kejadiannya itu beberapa tahun lalu. Maman mendaki Rinjani bareng 3 orang temannya. Mereka ambil cuti lumayan panjang karena emang targetnya sampai puncak dan Segara Anak. Pendakian hari pertama lancar, mereka ngecamp di pos 2. Nah, hari kedua ini yang berat. Dari pos 2, perjalanan ke pos 3 lalu lanjut terus ke Pelawangan Sembalun itu jalur yang lumayan bikin dengkul gemeter. Tanjakannya panjang, kadang datar sebentar, terus nanjak lagi, sampai akhirnya ketemu Bukit Penyesalan yang konon gak habis-habis. Mereka mulai jalan dari pos 2 agak siang, berharap sampai Pelawangan pas sore menjelang maghrib. Tapi apa daya, jalan pelan karena bawa beban karir yang lumayan berat dan beberapa teman Maman ada yang kurang fit. Akhirnya, ketika tiba di area yang diperkirakan sudah melewati pos 3 dan sedang menuju Pelawangan, matahari sudah terbenam sempurna. Gelap mulai merayap naik dari lembah. Jam menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Mereka jalan pakai headlamp. Cahaya headlamp itu terbatas banget, cuma nerangin jalan beberapa meter di depan. Kiri kanan gelap, cuman siluet pepohonan atau semak-semak perdu yang kelihatan samar-samar. Angin gunung mulai terasa menusuk. Suara cuman ada dari derap langkah mereka yang nginjek kerikil atau tanah sama suara napas yang ngos-ngosan. Selebihnya hening. Hening yang pekat banget khas pegunungan di malam hari. Awalnya semua biasa aja. Mereka jalan sambil ngobrol pelan, kadang ketawa-ketawa kecil buat ngusir capek. Firasat buruk sama sekali nggak ada. Semuanya terasa normal, ya cuman capek dan dingin aja. Nah, mulai dari sini, kejadian aneh itu perlahan muncul. Maman waktu itu jalan di posisi kedua, di belakang temannya yang paling depan. 3 temannya yang lain di belakang dia. Agak berjarak sekitar 5-10 meter karena kecepatan langkah yang beda-beda. Pertanda pertama itu halus banget. Maman tiba-tiba kayak dengar suara gaduh. Bukan suara jelas, tapi kayak gumaman banyak orang. Jauh banget. Dia berhenti sebentar, matiin headlamp, coba dengerin. "Man, kenapa?" tanya teman di depannya. Enggak apa-apa. "Jalan lagi," jawab Maman, nyalain lagi headlampnya. Dia pikir cuma perasaan dia aja, atau mungkin suara angin yang bawa gema dari kejauhan. Udara dingin menusuk, mungkin bikin telinga berdengung. Tapi suara gumaman itu nggak hilang, malah kayaknya makin jelas, meskipun masih samar. Anehnya, suara itu kedengaran bukan dari arah depan atau belakang, tapi dari samping, di luar jangkauan cahaya headlamp mereka. Kayak ada keramaian di balik bukit atau di balik pepohonan yang gak kelihatan. Maman mulai merasa gak enak.
Bulu kuduknya pelan-pelan mulai berdiri. Dia coba nengok ke belakang, lihat teman-temannya. Mereka jalan biasa aja, nggak kelihatan ada yang dengar apa-apa. "Guys, dengar sesuatu nggak?" tanya Maman pelan. Suaranya agak gemetar. Teman di depannya nengok. "Dengar apaan, Man? Dengar nafas lu doang nih ngos-ngosan." Teman-temannya di belakang juga nggak nyaut, cuma jalan aja. Maman diam. Oke, mungkin cuma dia yang dengar. Dia coba positive thinking. Paling itu suara pendaki lain yang lagi ngecamp atau jalan di jalur lain. Pikirnya, meskipun dia tahu di jam segini dan di area sepi ini, kemungkinan ketemu rombongan lain yang seramai itu kecil banget. Perasaan gak enak itu makin kuat. Setiap langkah yang dia ambil, suara gumaman itu kayak ngikutin, bergerak di samping mereka. Terus, gak cuma gumaman, dia mulai dengar suara lain. Suara tawa, pelan, lirih, tapi jelas. Kikik. Bukan ketawa lepas, lebih kayak cekikikan yang tertahan tapi kedengeran nyaring di tengah keheningan malam. Suara itu bikin Maman langsung merinding dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Jantungnya udah kayak ditabuh, dek, kenceng banget. Dia jalan lebih cepat, mepet ke teman di depannya. Teman di depannya ngerasa Maman mepet. "Kenapa sih lo, Man? Sakit?" Maman gak jawab, cuma geleng pelan. Dia fokus jalan. Di kepalanya cuma satu pikiran. Cuma perasaan, cuma capek, cuma halusinasi. Tapi gimana mau mikir gitu kalau indera penciumannya tiba-tiba menangkap bau yang sangat familiar, tapi sangat nggak pada tempatnya di gunung. Bau melati, semerbak, pekat, kayak ada yang nyiram minyak melati di sekitar situ. Disusul bau kemenyan tipis. Oke, ini definitely bukan halusinasi, bau ini nyata. Maman makin nggak karuan perasaannya. Dia udah pernah dengar cerita-cerita soal pasar setan di jalur ini. Konon, kalau udah mulai dengar suara rame, ketawa, atau cium bau-bau aneh, itu tandanya udah masuk areanya. Dan pesan sesepuh, kalau udah gitu, jangan pernah nyaut. Jangan ngomong keras, jangan ketawa, jangan noleh sembarangan. Dan jangan sekali-kali ngambil barang apapun meskipun kelihatannya kayak barang pendaki yang ketinggalan. Maman coba ingat-ingat pesan itu. Dia jalan nunduk, fokus ke cahaya headlamp di depannya. Dia coba baca-baca doa pendek dalam hati. Ketegangan makin menjadi. Suara-suara itu makin banyak, makin jelas. Bukan cuma gumaman dan tawa lirih. Sekarang kedengaran suara kayak orang berjalan. Tap, tap, tap. Bukan langkah kaki pendaki yang berat, tapi lebih ringan. Kayak langkah perempuan. Suara itu kedengeran di samping kanan, kadang di samping kiri, kadang kayak di belakang mereka. Terus ada suara yang lebih aneh lagi, kayak suara transaksi. Sret, sret, kayak gesekan kain. Diikuti suara klak, klak, kayak benda metal beradu. Disusul gumaman yang lebih jelas meskipun bahasanya nggak ngerti. Suara keramaian itu makin dekat, makin riuh. Maman bisa membedakan ada banyak suara. Suara orang ngobrol dengan intonasi aneh. Suara ketawa yang berbeda-beda. Suara kayak anak kecil nangis pelan. Hiks, hiks. Bahkan suara kayak musik tradisional yang sayup-sayup, tapi ritmenya bikin gak nyaman. Rasanya kayak jalan di pinggir pasar malam yang ramai. Tapi yang bikin ngeri adalah gak ada apa-apa di sana. Cahaya headlamp cuma nerangin jalur setapak, tebing di satu sisi, dan semak-semak atau pepohonan kerdil di sisi lain. Gak ada tenda, gak ada orang, gak ada bangunan, kosong. Maman udah gemeteran parah, keringat dingin netes di pelipis, bercampur sama dinginnya angin gunung. Dia nengok ke belakang lagi, teman-temannya yang di belakang kelihatan pucat juga. Salah satunya bisik-bisik sambil jalan, baca ayat kursi. Berarti mereka juga dengar dan ngerasain hal yang sama. Mereka semua diam, gak ada yang berani ngomong atau nanya lagi. Fokus cuma jalan, jalan, jalan secepat mungkin. Pengen cepat sampai Pelawangan.
Tapi suara keramaian itu nggak hilang, malah makin kencang. Kayak mereka jalan di tengah-tengah keramaian itu. Hihihi, suara tawa cekikikan itu tiba-tiba terdengar sangat dekat, kayak di telinga Maman. Dia refleks noleh ke samping kanan, ke arah suara. Dalam sekilas cahaya headlamp yang bergoyang, dia kayak melihat bayangan putih melesat cepat di antara perdu. Cepet banget, cuma sekilas, tapi cukup bikin Maman sentak. Di saat yang sama, dari sisi kiri terdengar suara gedebuk keras, kayak ada barang berat jatuh. Disusul suara meraung-raung yang bikin bulu kuduk berdiri sampai ke akarnya. Nging, nging. Bukan suara manusia nangis, itu suara rintihan yang aneh, melengking, bikin ngilu. Suara itu kayaknya persis di samping mereka. Mereka berempat langsung jalan makin cepat. Udah nggak peduli napas ngos-ngosan atau dengkul mau copot. Yang penting pergi dari area itu secepat mungkin. Puncak ketakutan Maman terjadi ketika mereka melewati area datar yang cukup luas, dikelilingi semak-semak rendah. Di area ini, suara pasar itu mencapai puncaknya. Suaranya bener-bener ramai, kayak ratusan bahkan ribuan orang berkumpul. Ada suara orang teriak-teriak, suara barang jatuh bersahutan, suara ketawa yang gak karuan, suara tangisan, suara gumaman yang gak jelas artinya. Semuanya bercampur jadi satu, menciptakan simfoni horor yang bikin telinga sakit dan otak pusing. Maman merasa kayak ada yang megang pundaknya dari belakang. Dingin banget tangannya. Dia mau teriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Dia cuma bisa memejamkan mata kuat-kuat sambil terus jalan cepat. Dia ngerasain hawa di sekitar mereka itu berat banget. Susah napas. Dinginnya bukan cuma di kulit, tapi kayak masuk sampai ke tulang. Bau melati dan kemenyan makin menyengat, bikin mual. Di tengah kepanikan itu, salah satu teman Maman tiba-tiba teriak, "Allahu Akbar!" Kenceng banget. Dan seketika, hening. Semua suara itu lenyat. Sekejap mata, hilang total, seolah nggak pernah ada. Udara yang tadinya berat, terasa ringan lagi. Bau-bau aneh juga menguap. Mereka berempat berhenti mendadak. Napas terengah-engah. Hanya ada suara napas mereka dan detak jantung yang masih menggila. Keheningan yang pekat kembali meliputi. Mereka saling pandang dalam cahaya headlamp yang remang-remang. Wajah mereka semua pucat pasi, mata melotot, tubuh gemetar. Kalian? Dengar juga? Bisik Maman, suaranya serak. Teman-temannya mengangguk pelan. Beberapa mengusap wajah kasar. Gila, itu tadi apa? Bisik teman yang di depan Maman. Gak ada yang berani menjawab. Mereka semua tahu, itu tadi bukan suara pendaki lain. Itu bukan angin atau halusinasi. Itu mereka, penghuni tak kasat mata di pasar setan jalur Sembalun. Setelah menenangkan diri sebentar, mereka memutuskan untuk terus jalan. Gak ada yang berani nengok ke belakang atau ke samping lagi. Mereka jalan mepet-mepet, hampir gak berani ngomong apa-apa. Sampai akhirnya tiba di Pelawangan Sembalun menjelang malam hari. Setibanya di Pelawangan, rasa takut itu perlahan mereda, digantikan rasa lega campur lelah yang luar biasa. Tapi kejadian malam itu bekas banget di ingatan Maman dan teman-temannya. Mereka cerita ke beberapa pendaki lain di Pelawangan, dan ternyata banyak yang mengalami hal serupa, meskipun mungkin intensitasnya beda-beda. Cerita soal pasar setan di jalur Sembalun Rinjani itu memang bukan isapan jempol belaka loh teman-teman. Wah, merinding banget ya cerita tadi. Semoga pengalaman seperti ini tidak terjadi pada kita semua teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.